Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita tiba di pelajaran yang berikutnya, atau pelajaran yang ketiga mengenai buku Matius. Masih tetap berada di buku Matius atau di dalam kitab Injil. Pada waktu lalu kita sudah belajar tentang Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria yang kita pelajari itu sudah, semoga kita dapat menguatkannya di dalam kehidupan kita, ya, berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus yang tidak diduga-duga ataupun tidak disangka-sangka oleh Yusuf, rupanya melalui Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus sudah berbicara, Allah sudah berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Dan pada saat ini kita tiba di pelajaran yang berikutnya, di Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan melihat sama-sama. Di dalam pelajaran ini judulnya adalah orang-orang Majus dari Timur. Kalau kita lihat di dalam perikopnya, kita sama-sama buka di Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan dalam untuk kita semua. Di ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Nah, orang-orang Majus ini siapa sih? Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli astronomi. Dia adalah orang-orang berasal dari timur. Kalau diprediksi itu mungkin dari sekitaran dari Babel, seperti itu. Artinya ini adalah orang-orang yang nggak percaya Tuhan, orang-orang yang apa-apa berpikir logika. Tetapi kita nanti akan belajar dari orang-orang ini. Dan orang Majus ini dia nggak pernah mengenal yang namanya Tuhan, nggak pernah datang ke dalam tempat peribadatan ataupun datang untuk menjumpai teman-teman rohani seperti itu, kira-kira nggak ada. Nah, orang-orang Majus dari timur itu saat itu pergi ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya waktu itu, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, loh, kok pertanyaannya kok dia bisa tahu raja orang Yahudi? Dari mana dia bisa tahu? Dan apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa dia bisa tahu ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Nanti akan kita lihat ayatnya. Nah, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wow, dia lihat bintangnya di timur dan orang-orang Majus itu datang untuk menyembah dia. Sebenarnya nggak ada alasan sebenarnya untuk dia bisa dapat menyembah orang Majus itu. Apa alasannya dia? Sebenarnya ini apa yang melatar belakangi kerinduan dia untuk bisa menyembah raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kenapa bisa seperti itu? Ya, untuk menyembah dia. Kenapa dia datang untuk menyembah dia? Apa yang membuat dia berpikir seperti itu? Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu. Nah, ini Raja Herodes ini adalah raja yang agak kejam sih ya. Raja Herodes mendengar hal itu, dia terkejut. Wah, terkejut dia. Ia beserta seluruh Yerusalem. Soalnya kan dia waktu itu posisinya jadi raja. Dia posisinya jadi raja itu ketika dia mendengar akan ada raja orang Yahudi datang. Wah, dia pasti merasa bahwa dirinya sebentar lagi akan tersingkirkan, bahwa dia akan tidak akan bertahan lama posisi dan kedudukannya, sehingga di sanalah akhirnya dia mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia mulai bertindak seolah-olah bukan dirinya lagi, ya, bahkan lebih kejam lagi daripada dirinya. Dia ingin apa? Apa yang dia ingin buat? Pada waktu itu dia menyatakan kepada orang-orang, dikatakan seperti ini, maka dikumpulkanlah semua imam. Nah, yang dikumpulkan itu imam-imam dikumpulkan dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Dia tanya sumber, dia minta sumbernya dari mereka. Di manakah Mesias akan dilahirkan? Ya, dia tahu sebenarnya nanti suatu saat nanti ataupun orang Yahudi itu sudah memiliki harapan akan kedatangan Mesias di Yehuda. Lalu di ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah di tanah Yudea, maaf. Mereka berkata kepada mereka, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, si orang-orang Taurat atau orang-orang ahli Farisi ini, ya, ahli Taurat juga, orang-orang Farisi, mereka tahu akan kedatangan Mesias itu suatu saat nanti. Mereka tahu karena mereka sudah mempelajari kitab suci. Dan mereka
sudah menyadari bahwa suatu saat nanti akan ada Mesias, dan itulah waktunya ketika Raja Herodes bertanya kepada mereka, siapa dan di mana dia lahir nanti. Lalu kitab suci jelas menggamblangkan atau memaparkan bahwa nanti raja itu akan datang di Yudea, ya, di Bethlehem. Nah, ada tertulis dalam kitab Nabi, dibilang kayak gini, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan janji inilah yang mereka pegang. Janji ini yang orang-orang Yahudi atau Yudea pegang pada waktu itu. Dan mereka mengimani sesuatu hal ini. Mereka tahu bahwa ini sudah terjadi. Karena apa? Karena juga dikuatkan sama siapa? Sama orang-orang itu, orang-orang Majus dari timur. Sudah dikuatkan dengan kedatangan mereka. Lalu akhirnya ditanyai juga oleh raja. Nah, itu dia di ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Wah, udah mulai mikir yang enggak Raja Herodes ini. Bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Wah, dia udah punya siasat nggak baik. Ya mungkin secara pemikiran, ya, ataupun secara manusia, dia menyampaikan hal ini itu adalah sesuatu yang baik. Dengan didengar oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu ataupun ahli Taurat dan orang-orang Farisi, baik kedengarannya. Coba deh kamu cari dulu tuh orang, ntar aku akan datang juga sujud menyembah dia, sama seperti orang Majus yang tadi itu yang datang kepadaku. Lalu nanti aku akan melakukan itu juga kepada Mesias yang sudah dijanjikan ataupun yang sudah datang ke dunia ini. Padahal pemikirannya sebenarnya nggak seperti itu. Dia punya pemikiran yang berbeda di dalam hatinya dia. Ketika nanti akan ketemu, dia akan dibunuh. Apa buktinya? Nanti kita akan lihat di ayat yang berikutnya. Di ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi sementara orang-orang Majus itu datang, mereka jalan-jalan, kan mereka udah ngomong nih, udah ngobrol sama raja pada waktu itu, Raja Herodes. Lalu mereka pergi, mereka mengikuti bintang itu, mereka melihat, dan akhirnya ada bintang itu di atas kepala mereka ketika mereka mengikuti bintang itu, dan bintang itu ada di atas, mereka mengikutinya dari bawah. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ada sukacita tersendirinya entah dari mana. Karena nih mereka nih adalah orang-orang yang gak percaya Tuhan notabene-nya loh. Mereka nih adalah orang-orang yang gak tahu, mereka orang kafir lah bisa dibilang ya, kalau misalnya kita mau menggunakan bahasa kita ini. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Kepo mereka. Anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka datang, mereka buka pintunya, mereka buru-buru lari. Mereka melihat, wah, sukacita besar ada pada mereka. Lalu akhirnya mereka apa? Sujud menyembah dia. Wah, sujud menyembah dia. Ini mereka memberikan satu teladan kepada orang-orang ataupun kepada kita juga yang ada pada saat ini untuk datang kepada Yesus, datang kepada Mesias. Ya, tetapi di lain sisi orang-orang ini juga menggambarkan bahwa nanti suatu saat nanti, ataupun jangankan kita yang mengenal kekristenan, mereka yang nggak mengenal kekristenan ataupun orang-orang di dunia luar sana, mereka juga butuh keselamatan. Mereka butuh yang namanya pengharapan suatu saat nanti. Apa yang akan terjadi sesudah kehidupan ini, sesudah kehidupan yang ada di dunia ini, apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, tetapi nanti akan ada orang-orang yang mendahului kita, orang-orang Kristen yang kita sebagai orang-orang Kristen yang taat, yang beribadah secara formal, yang mengetahui firman Tuhan, sama seperti yang tadi kita lihat. Nah, di dalam
orang-orang Farisi ini ataupun orang-orang ahli Taurat. Mereka tahu loh, tapi nanti kita akan lihat ke depannya apa yang terjadi sama mereka yang mengetahui hal ini. Itu sebabnya hati-hati sama kehidupan kita. Itu sebabnya pada waktu kita mengenal firman, pada waktu kita tahu apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi penyampaian-penyampaian firman, itu biarlah itu menjadi sebuah praktikal hidup. Sekalipun ini dalam firman Tuhan ini isinya apa? Cerita. Tetapi ini akan ada prinsip-prinsip yang nanti suatu saat akan kita pegang dan menjadi buah yang matang untuk bisa kita bagikan kepada orang lain melalui sikap dan tabiat kita. Dikatakan lalu sujud menyembah Dia. Mereka orang-orang yang bukan notabene-nya di dalam kehidupan mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi yang mereka lakukan sujud menyembah Dia. Karena apa sih? Kenapa mereka pada di ayat yang kelima, kenapa mereka datang di ayat yang ketiga, ayat yang kedua maksud saya, kenapa mereka datang ada rasa rindu untuk menyembah Dia, ada rasa kemauan untuk menyembah Dia. Lalu di ayat yang ke-11, akhirnya pada waktu itu terjadi dan akhirnya datang itu semua, mereka benar-benar sujud menyembah Tuhan, sujud menyembah Yesus yang mereka sebenarnya nggak tahu. Mereka taunya itu adalah apa? Raja yang datang ke dunia ini. Melalui apa sih mereka taunya? Yang melalui ini kita lihat di ayat yang berikutnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Wah. Sebenarnya kalau misalnya kita tahu ini, mereka tahu dalam hal ini, mereka mengetahui sesuatu yang terjadi ataupun mungkin bagian daripada kehendak Tuhan juga. Mereka tahu itu karena apa? Karena mereka bukan belajar firman Tuhan juga sih. Karena mereka kan nggak tahu firman. Beruntunglah kita yang sudah mempunyai firman Tuhan yang akhirnya kita pelajari. Tapi mereka nggak punya seperti itu. Mereka hanya tahu, mereka hanya pernah mendengar, dan terutama mereka juga berpegangan dengan hal ini oleh karena apa? Oleh karena mereka mendapat mimpi, diperingatkan dalam mimpi. Lalu sekarang apa yang diperingatkan di dalam mimpi? Katanya kan sebelumnya itu waktu mereka ngobrol sama raja, waktu mereka ketemu sama Raja Herodes tuh, mereka dikasih tahu, kalau nanti kalian ketemu, nanti tolong kasih tahu aku. Tolong kasih tahu aku supaya aku sujud menyembah Dia, supaya aku juga datang kepada Dia sujud menyembah Dia. Secara manusia dia nggak akan, saya rasa dia nggak akan berpikir aneh-aneh. Orang-orang Majus itu nggak akan berpikir aneh-aneh tentang Raja Herodes, karena bener dong, dia datang untuk menyembah ataupun untuk sujud menyembah Dia karena dia adalah raja orang Yahudi yang mereka juga tahu si orang-orang Majus ini. Nah, sebenarnya kalau dalam pemikiran manusia, mereka it's okay aja kalau misalnya Raja Herodes datang, kecuali Raja Herodes waktu itu kasih tahu sama orang-orang Majus, nanti kamu datang, lalu nanti kamu kasih tahu, nanti lalu aku akan bunuh dia. Wah, kalau itu orang-orang Majus itu nggak akan mau ngasih tahu sama Raja Herodes pada waktu mereka nyampe. Tapi ini mereka sebenarnya pengen ngasih tahu sih. Tapi karena apa? Karena kehendak Tuhan berbeda. Kalau misalnya kita lihat, karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali lagi ke Raja Herodes, akhirnya mereka pulang. Mereka lebih menuruti apa yang menjadi apa? Pemikiran Tuhan. Apa yang menjadi mungkin saat itu pemikiran Tuhan melalui mereka adalah melalui mimpi. Pemikiran Tuhan datang kepada mereka adalah melalui mimpi. Sekarang kalau pemikiran Tuhan datang kepada kita, banyak hal loh. Kita adalah umat-umat Tuhan, kita adalah orang-orang yang berpegangan kepada firman Tuhan, kitab suci. Tetapi apa yang terjadi dengan apa yang kita sudah tahu? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita sudah mengenal, sudah mempelajari firman? Apakah ini menjadikan senjata, ataupun apakah firman Tuhan ini menjadikan kepada kita senjata untuk menembak ataupun untuk menghakimi orang-orang lain di luar sana yang belum mengenal firman? Apakah seperti itu? Ataukah ini akan menjadi senjata kita untuk membawa orang-orang menuju keselamatan, ya, untuk mengajak mereka untuk supaya kita pun menjadi teladan buat mereka di dalam mempelajari firman Tuhan? Harusnya seperti itu, ya. Dan akhirnya mereka lebih menuruti apa yang menjadi
peringatan Tuhan, diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau di Alkitab tidak dijelaskan secara gamblang bahwa itu dari Tuhan, tetapi saya yakin dan percaya karena ini adalah bagian daripada rencana Tuhan, dan saya tahu bahwa ini juga pasti datangnya dari Tuhan. Buat apa mereka datang sebenarnya? Hanya untuk menyembah Dia. Artinya mereka ada penurutan di dalam hati mereka. Buat apa mereka datang untuk menyembah bayi loh? Ya, tapi ya memang bayi ini yang sudah diperingatkan kepada mereka ataupun yang sudah diberitahukan kepada mereka adalah calon Raja Yehuda. Mereka datang dan sujud menyembah Dia. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka tunjukkan perbuatan mereka. Melalui apa? Melalui mereka memberikan persembahan kepada siapa? Kepada mereka. Kepada orang tua Yesus secara manusia. Mereka datang bukan hanya menyembah, tapi mereka datang memberikan persembahan. Mereka datang dengan tulus hati. Memang hanya untuk panggilan itu. Mereka datang hanya untuk panggilan itu. Mereka tidak datang dengan motif lain. Lain ceritanya dari Herodes. Herodes saat itu berpikir untuk menyembah, memberikan ide pemikiran kepada orang Majus seolah-olah supaya nanti mereka akan datang kembali untuk menyembah, untuk memberitahu kepada Herodes, dan akhirnya Herodes menyembah Yesus. Tetapi Tuhan berkata lain, dan akhirnya mereka lebih menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari di dalam hal ini? Ya, pertama, kuatkan iman kita sekarang. Kuatkan iman kita apapun yang terjadi. Ya, kuatkan iman kita dengan cara kita mempelajari firman Tuhan, atau jangan dengan cara mempelajari Alkitab. Kita tidak perlu menjadi orang-orang yang sampai pintar-pintar bagaimana ujung-ujungnya kita melenceng daripada kehendak Tuhan. Sama seperti orang Farisi yang nanti akan kita pelajari ke depannya, apa yang mereka lakukan dengan apa yang menjadi pengetahuan mereka. Apa yang mereka lakukan, ya. Tapi sekarang kuatkan iman kita. Apa yang kita tahu sekarang? Yang kita tahu sekarang adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, menjadi keselamatan bagi kita. Yang itu yang kita tahu dan itu yang kita perbesar, itu yang kita yakini dan kita imani. Jangan sampai itu merusak apapun di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita tidak benar-benar beriman kepada Tuhan, sementara kita berjalan di dalam kehidupan kita, kita ujung-ujungnya menjadi goyah. Ya. Tapi biarlah firman Tuhan ataupun kitab suci itu menjadi pegangan yang kuat bagi kita, supaya kita dapat lebih percaya lagi kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita cari Dia melalui doa dan mimpi. Ya, kita minta mimpi kepada Tuhan. Kita minta sesuatu. Tuhan tidak akan pernah menolak apa yang menjadi kemauan kita, kalau misalnya itu kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tetapi tentunya kita serahkan kembali kepada Tuhan, apakah itu berkenan atau tidak. Jangan kita memaksakan kehendak kita sekalipun kita rindu. Ya, karena Tuhan tidak pernah tidak mau mendengarkan keinginan kita. Tuhan selalu mendengarkan keinginan kita, tetapi kembali lagi, apakah keinginan ini baik? Ya, sekalipun mungkin pemikiran kita untuk pelayanan, mungkin pemikiran kita untuk melakukan kegiatan sosial yang ujung-ujungnya nanti kerinduan kita supaya mereka mengenal kebenaran. Kita bisa minta itu kepada Tuhan. Tetapi kan Tuhan yang tahu yang terbaik. Biarlah kita serahkan hanya kepada Tuhan saja, ya, melalui doa dan mimpi. Mungkin, tetapi ini tidak juga memberikan pemikiran kepada kita bahwa kita tidak membaca Alkitab karena kita hanya melalui doa dan mimpi. Kita baca Alkitab atau baca firman Tuhan lebih dalam lagi supaya kita dapat lebih mengenal apa yang menjadi jalan pemikiran Tuhan. Ini yang bisa kita pelajari, ya. Datanglah pada Yesus, itulah menjadi pembahasan kita pada hari ini. Untuk sesi berikutnya nanti kita akan mempelajari lagi mengenai penyingkiran ke Mesir. Apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam kehidupan Yusuf dan istrinya dan juga anaknya yaitu Yesus. Nanti kita akan pelajari. God bless you.